Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 6 September 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Edi Rahmayadi mengingatkan penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON yang akan digelar di 2024. Edi Rahmayadi juga berpesan pada para ASN untuk loyal kepada pimpinan sehingga program-program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target. Pesan tersebut disampaikan Edi Rahmayadi pada acara serah terima memori jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023. Pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa kepada pejabat Gubernur Hasanuddin di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur kemarin. Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 Edi Rahmayadi menitipkan beberapa pesan agar seluruh pihak mulai dari OPD Pemprov Sumut hingga Forkopimda untuk mendukung Hasanuddin dalam menjalankan tugasnya pada para ASN untuk loyal kepada pimpinan, sehingga program-program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Edi juga meminta Hasanuddin untuk mempelajari memori yang diserahkan kepadanya. Di dalam memori tersebut terdapat berbagai informasi mengenai Pemprov Sumut dan program-program yang sedang berjalan. Edi Rahmayadi juga mengingatkan Hasanuddin untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON yang akan digelar pada tahun 2024. Selain itu, Edi juga menginformasikan Sumut 9 kali dapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI dan ini hendaknya dipertahankan. Dan saya yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa tak ada gading yang tak retak. Kami berusaha berbuat yang terbaik, Bapak PJ. Bahwa ini rakyat Sumatera Utara kita bersama. Tapi banyak kekurangan di sana sini. Inilah manusia. Saya mohon maaf pada kalian semua. Dan Pak PJ, pimpinlah anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya pasti tahu. Saya juga tahu Pak Hasanuddin. Setiap pendidikan di kemiliteran, beliau selalu the best. Lagu Pamit yang dipopulerkan Bruri Marantika menjadi lagu penutup yang dinyanyikan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa sebagai tanda akhir masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan mendapat sambutan dari para OPD yang hadir. Akhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa dilepas ribuan masyarakat dari berbagai elemen dengan mengarak keduanya meninggalkan kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan kemarin. Lapangan apel kantor Gubernur Sumatera Utara dipenuhi masyarakat saat serah terima memori jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara. Usai acara tersebut, masyarakat simpatisan dan para atlet-atlet PPLP dan ASN langsung menyambut Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa di lapangan apel, sembari berjalan menuju kendaraannya. Gubernur Edi Rahmayadi menyapa dan menyalin masyarakat yang hadir. Wartawan lingkup Pemprov Sumut juga memberikan kenang-kenangan kepada Edi Rahmayadi di akhir masa jabatannya. Dengan mengulosi, Edi Rahmayadi beserta Nyonya Nawal Lubis dan Musa Rajeksa bersama istri Sri Ayu Mihari. Ketua Wartawan Pemprov Sumut Zulkifli mengatakan, terlepas dari program yang sudah maupun yang belum terrealisasi, ia menilai Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa adalah sosok yang bertanggung jawab dalam memimpin Sumut selama 5 tahun ini. Sementara itu, pemirsa, akhir masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan secara resmi akan maju untuk pemilihan legislatif pada pemilihan umum 2024. Hal ini diungkapkan IJEK setelah acara serah terima memori jabatan di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. IJEK yang kini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Sumatera Utara akan maju di pileg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI daerah pemilihan
Sumut 1. Ijek menyatakan alasan dirinya maju di pileg untuk DPR RI dari Dapil Sumut 1 karena adanya dorongan partai, sebab Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyarankan kepada para ketua DPD untuk mencalonkan diri di pileg pada pemilu 2024 mendatang. Saya akan mengikuti tahap selanjutnya karena saya ketua partai politik akan mengikuti calon legislatif untuk DPR RI Sumatera Utara 1 wilayah Sumut 1. Tapi tempat bertarungnya tokoh-tokoh hebat semua di situ Bang Ijek. Ya banyak senior-senior yang sudah lama berkiprah dunia politik, sementara saya baru di dunia politik. Tapi karena ini juga diamanahkan karena saya ketua DPD, diwajibkan untuk ikut dalam pencalekan DPR RI. Tapi ini bukan berarti saya tidak menerima tantangan ini. Saya akan kerjakan selagi nanti rakyat juga masih mau memilih dan mengamanahkan sebagai wakil rakyat di parlemen di pusat. Insya Allah saya akan jalani. Sementara itu, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan TNI Angkatan Laut melakukan patroli udara di seputaran laut dan Pelabuhan Belawan untuk memantau aktivitas di perairan Pelabuhan Belawan. Patroli udara dipimpin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia bersama Danlan Tamal 1 Medan Laksamana Pertamana TNI Johannes Janarko Wibowo dan Dirpolairut Kombes Pol Tony Aryadi Effendi dimulai dari dermaga Lantamal 1 Belawan kemarin. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kegiatan perekonomian di Pelabuhan Belawan berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia memantau satu persatu kapal yang hendak masuk ke Pelabuhan Belawan yang umumnya berasal dari berbagai negara. Selain itu, guna memastikan kapal-kapal ini dapat berlayar dan berlabuh dengan aman tanpa adanya gangguan sedikit pun, juga termasuk dari kawanan perompakan. Kapolda juga memantau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Belawan dan aktivitas pembangunan tanggul pencegah banjirop dan aktivitas lainnya. Melaksanakan patroli udara untuk melihat bagaimana dinamika kegiatan Pelabuhan Belawan ini dari udara. Dan alhamdulillah kita bisa sama-sama dan melihat secara langsung aktivitas di pelabuhan ini. Dan saya melihat semua berjalan lancar, tertata dengan baik. Saya lihat manajemen pengelolaan Belawan ini sudah demikian saya bisa saksikan. Kita ingin terus memastikan bahwa dinamika kegiatan dan operasional di Pelabuhan Belawan ini berjalan dengan baik. Kita mendorong masyarakatnya untuk bagaimana bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Kapolda Sumut Agung Setia mengharapkan situasi Kamtibmas di Pelabuhan Belawan tetap kondusif sehingga kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pangan di Medan mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pangan di Kota Medan dalam beberapa minggu ini mengalami kenaikan. Dari pantauan tim liputan TVRI pagi tadi di pasar tradisional Pusat Pasar Medan mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, tomat, cabai rawit, dan cabai caplak Jawa hingga harga rempah-rempah di antaranya jahe, andaliman, kunyit, dan lainnya. Menurut salah seorang pedagang Roganda Boru Simanjuntak, kenaikan harga di pasaran disebabkan dalam beberapa hari ini musim penghujan sehingga hasil panen mengalami gangguan yang berimbas kurangnya pasokan. Dikatakan harga cabai merah sudah hampir 1 bulan mengalami kenaikan dari Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit biasanya dijual Rp25.000 naik menjadi Rp40.000. Begitu juga dengan cabai caplak Jawa dan tomat naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dan tomat dari Rp8.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Para pedagang hanya bisa pasrah dan mengeluh karena kenaikan harga tersebut. Akibatnya pasar menjadi sepi pembeli. Diharapkan pemerintah segera turun ke pasar-pasar agar harga di sejumlah daerah menjadi normal dan kembali stabil. Ya tergantung ekonominya lah Kak, ada yang suka mahal, ada yang enggak suka. Enggak begitu mahal, pembeli itu belinya banyak atau Enggak berkurang. berkurang ya Kak? Iya. Biasanya Lagian kebutuhan
sekolah. Kayak beli cabai biasanya beli berapa kilo mereka, Kak? Biasanya 2 kilo jadi sekilo, sekilo jadi setengah kilo gitulah. Oh. Gimana, Kak? Masukkanlah di pasokan-pasokan dari luar. Sementara akibat kenaikan harga ini, para ibu rumah tangga harus mengurangi pembeliannya. Salah seorang pembeli, Ibu Nasri, mengurangi belanja pagannya seperti cabai merah. Biasanya ia membeli setengah sampai 1 kilogram, dikurangi menjadi 1/4 kilogram saja. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya, dikurangi setiap pembeliannya. Hal tersebut untuk menyiasati agar uang belanja cukup untuk membeli kebutuhan lainnya. Beli tomat, cabai Bu, naik kali dan 50 ya kan. Jadi beli cabai nggak bisa banyak lagi, dan itu tomat sudah juga mahal 15.000. Bawang putih 20.000, jahe 25.000. Jadi udah biaya untuk belanja udah Satu hari berapa, Bu, kalau belanja? Untuk bumbu aja ya, Bu? untuk bumbu aja Bu ya. Jadi menyikapinya gimana, Bu, atas kenaikan ini, Bu? Inilah Bu, ya kita seperti tadi ya, saya bilang ya, jadi ini dikurang-kurangi aja, kita beli nggak seperti biasa banyak-banyak Ibu ya, cukupnya aja lah. Sementara itu pemirsa, faktor cuaca dan minimnya bahan baku menyebabkan harga beras di Kabupaten Deli Serdang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga beras dirasakan seluruh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dan juga pada kilang penggilingan padi milik Laswan di Dusun 3 Desa Dalu 10B. Laswan menyebutkan permintaan beras di beberapa daerah di Deli Serdang tinggi namun gabah minim. Hal ini sudah dirasakan para pemilik kilang padi sejak 2 bulan terakhir. Selain itu, mahalnya harga beras juga disebabkan gagal panen di beberapa kecamatan di Deli Serdang akibat musim kemarau. Di samping itu, pola tanam para petani yang tidak serentak juga menjadi penyebab minimnya stok gabah yang akan digiling di kilang. Untuk saat ini, harga gabah di tingkat agen mencapai Rp6.700 per kilogram, sementara harga beras dari kilang dijual Rp12.600. Untuk saat ini, gabah yang digiling di kilang Laswan berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai dan dari Kecamatan Batangkuis, sementara untuk Kecamatan Tanjung Morawa hanya sebagian kecil yang baru panen. Beras mahal itu salah satu penyebabnya karena bahan bakunya tidak mencukupi, sementara permintaan pasar banyak. Jadi harga setiap hari, hampir 2 hari sekali, harga gabahnya naik, harga berasnya naik, dan naiknya sangat signifikan, terlalu sangat tinggi. Karena bahan baku yang tidak mencukupi, kondisi panen tidak merata, hasil yang juga kurang, sementara kebutuhan permintaan dari pasar sangat tinggi. Diharapkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera melakukan operasi pasar murah di seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mulai merangkak naik dalam sepekan terakhir ini, dengan kualitas terendah mencapai Rp12.000 per kilogram. Untuk mengetahui seperti apa kenaikan harga beras, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara, Muhammad Budi SR. Silakan dengan laporan Anda. Bagaimana yang kita ketahui bahwa harga beras memiliki kenaikan ya yang terdapat di berbagai kota dan juga kabupaten di Sumatera Utara, tidak terkecuali di Kota Medan sendiri. Dan untuk mengetahui harga beras di Kota Medan, saat ini saya sudah berada di salah satu pasar tradisional di Kota Medan, tepatnya di Pasar Petisa. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan salah satu pedagang beras yang ada di Pasar Petisa dengan Dama Syafarudin. Ya, halo, selamat sore Bang Safarudin. Ya, Bang Safarudin, kita lihat bersama bahwa harga beras mengalami kenaikan. Nah, sudah berapa lama ini harga beras naik di Pasar Petisa ini? Sekitar udah 2 minggu atau 2 pekan. Oke, sudah selama 2 pekan terakhir ini ya Bang ya. Nah, untuk harganya sendiri dari berapa ke berapa kenaikannya? Pertama harga yang kualitas terendah itu dari harga
11.500. Sekarang kita dengan adanya kenaikan, sekarang kita udah jual di harga 12.500. Oke, baik. Jadi dari harga 11.500 menjadi 12.500. Nah, Ya. itu untuk kelas terendah. Untuk Ya. kelas tertinggi sendiri? Kita sebelum ada kenaikan ini kita menjualnya di harga 12.500. Jadi sekarang dengan adanya kenaikan ini kita jual di harga 14.500. 14.500 itu Iya. dengan kualitas tertinggi ya. Ya. Baik, pemirsa. Pemirsa juga ingin tahu ini, Bang Syafarudin, minat daripada pembeli beras tersebut. Apakah dengan terjadinya kenaikan ini minatnya semakin menurun atau seperti apa? Tentunya minat pembeli itu semakin menurun. Dari biasanya yang mereka beli 3 kilo, sekarang sudah sekilo atau sekilo setengah. Oke. Nah, begitu juga dengan jumlah pembelinya yang datang. Oke. Dengan kemarin biasanya ada 25 orang per hari, sekarang paling 10 atau 15 orang yang datang untuk membeli. Jadi terjadi penurunan ya, baik dari jumlah beras yang dibeli maupun jumlah masyarakat yang membeli, begitu ya. Nah, untuk pasokan beras itu sendiri, apakah masih dalam kategori aman? Aman, memang aman, selalu ada stoknya, nggak ada pernah ada gangguan. Oke, nah hanya saja minat daripada masyarakat untuk membeli dan berapa beras yang dibeli itu yang terjadi penurunan, begitu ya, Bang ya. Nah, kira-kira masyarakat pernah mengetahui tidak, Bang, bahwasannya di pemerintah terkait dengan kenaikan harga beras ini sudah melaksanakan upaya yakni membuat pasar keliling. Nah, pembeli yang datang kemarin pernah mengcompare harga dengan yang dibuat di pasar keliling dengan yang di sini begitu? Belum pernah, cuman memang ada sih upaya pemerintah, kadang kan setiap hari Kamis kali seminggu ada dari pihak PD Pasar kan. Cuman entah itu kurang adanya informasi, makanya masyarakat kurang mengetahui. Baik, kalau begitu, nah harapan Abang ini ke depan kepada pemerintah apa ini? Harapannya tentunya kepada pemerintah supaya ada penanganan, pertama dengan adanya kenaikan harga beras supaya cepat diatasi, supaya bisa normal seperti semula atau seperti biasa. Oke, baik. Terima kasih Bang Safarudin sudah bergabung bersama dengan kita. Dan tentunya pemirsa, bahwasannya kenaikan harga beras ini menjadi kendala bagi masyarakat. Karena apa? Karena sangat memengaruhi perekonomian untuk masyarakat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya melalui Disperindak, kemudian Bulog dan juga PD Pasar dalam melaksanakan pasar keliling. Nah, kemudian tidak hanya itu, melalui Bulog juga bahwasannya pemerintah sudah memiliki data bagi keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan beras dari bulan September sampai dengan bulan November. Demikian saya Muhammad Budi SR, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Budi atas laporan Anda, selamat bekerja kembali. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Torsite, Kabupaten Mandailing, Natal. Batang pohon ganja berusia 2 hingga 3 bulan ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Kepala Badan Narkotika Nasional Edi Mashuri Nasution pimpin apel gabungan keberangkatan tim BNN dalam penyisiran ladang ganja di Torsite, Desa Raurau, Dolong, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal. Meski di tengah hujan lebat, tim gabungan BNN tetap melanjutkan perjalanan menyusuri perbukitan Torsite selama 4 jam untuk menuju lokasi ladang ganja. Petugas yang tiba di lokasi langsung memusnahkan ladang ganja seluas 1,5 hektar. Pemusnahan batang pohon ganja berusia 2 hingga 3 bulan ini dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Batang pohon ganja yang dimusnahkan petugas ini berjumlah sebanyak 1.000 batang berukuran panjang setengah hingga 1 meter. Tanam. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini ada modusnya seperti itu, mungkin mereka itu kalau mau memanennya nanti bergiliran. Bergiliran, ada yang sudah siap panen, ada yang menyusul di minggu depannya, juga di bulan depannya. Tapi alhamdulillah tadi walaupun dalam keadaan hujan sudah dapat kita musnahkan seluruhnya. Pemirsa sempat melarikan diri
maksud kami sempat melarikan barang hasil perampokannya. Seorang pria paruh baya diamankan polisi usai menabrak sejumlah kendaraan lain di Sunggal. Polisi bergerak cepat mengamankan seorang pria dari amukan warga di Jalan Lintas Sumatera Semayang Sunggal, Deli Serdang kemarin. Pria tersebut bernama Kaisar yang merupakan warga Binjai Barat. Kaisar dihakimi warga usai menabrak sejumlah kendaraan. Siapa sangka Kaisar tidak hanya terlibat kecelakaan saja, melainkan dirinya telah merampok sebuah taksi online atas nama pengendara Ramli dan berusaha membawa kabur barang jarahannya. Usai mengamankan, pelaku polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah kendaraan roda 4 PK 1392 RW milik taksi online dan satu buah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Sunggal. Kepala Dusun Dani Surbakti mengatakan dirinya bersama warga sempat membawa korban ke rumah sakit Latersia, namun karena terdapat luka tusukan yang cukup parah, korban tidak tertolong lagi. Lapor bahwa ada pembegalan jalan Telaga Dingin. Nah, baru tengok korban udah luka parah, jadi aku langsung mengamankan ke rumah sakit Latersia. Nah, pelaku nggak ada nampak, dadanya ada 5, kalau nggak salah tadi 5 tusukan. Kejadian di depan pos Ramedeski, dia katanya ditabrak, ada lagi dia nabrak mobil, dikejarlah sama massa, dikira tabrak lari lah dituduh. Kalau tahu dialah pelaku pembunuhan pembegalan. Bernama Ramli, seorang driver taksi online ditemukan warga dalam keadaan luka parah dan meninggal dunia usai sampai ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Bom Lama, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan dan menangkap pengedar sabu-sabu. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bergerak cepat menggerebek kampung narkoba di kawasan Bom Lama, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan setelah mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di kawasan tersebut. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan seorang pria bernama Andi, 39 tahun, warga Pekan Labuhan, Medan yang merupakan pengedar dan sekaligus pemilik barang haram narkoba saat tengah menunggu pembeli. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan, dari saku celana pelaku, petugas menyita 6 paket sabu siap edar yang telah dibungkus dalam plastik klip. Kami melaksanakan GKN di lingkungan 24, Kelurahan Pekan Labuhan, yang mana hasil jejak GKN pada hari ini kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang perannya sebagai bandar ataupun penjual sabu-sabu. Adapun barang bukti yang berhasil kami temukan 6 paket sabu-sabu berikut uang hasil penjualan. Demikian. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku beserta barang bukti sabu dan sejumlah uang hasil penjualan diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk diproses dan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, peredaran narkoba di Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat dan berharap pihak kepolisian mampu menangkap bandar besar narkoba, bukan hanya pengedar maupun pemakai. Berdasarkan laporan masyarakat kepada Kasat Narkoba maupun Kapolres Serdang Bedagai menyatakan bahwa peredaran narkoba kini dilakukan secara terang-terangan. Tidak hanya orang dewasa saja, sekolah pun kini menjadi sasaran pemasaran narkoba di wilayah Seibamban dan Kampung Pon. Salah satu basis narkoba berada di Jalan Semut, Kecamatan Seibamban, yang menjadi salah satu target dalam penggerebekan. Di lokasi ini petugas mendapati seorang pengedar narkoba yang berusaha kabur dari kejaran petugas saat diamankan. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan sedikitnya 31 gram sabu-sabu siap edar dan ratusan klip plastik sabu. Penggerebekan didasari atas aduan masyarakat maraknya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Kapolres Serdang Bedagai mengatakan selama 1 bulan terakhir mengungkap sebanyak 15 kasus dan menangkap tersangka baik pengedar maupun pecandu narkoba. Terakhir di bulan Agustus ini ya, kita mengungkap 15 kasus tindak pidana narkoba dengan 20 tersangka dengan barang bukti 31,04 gram. Ke depan kita terus melakukan terkait dengan beberapa pengaduan maupun pengembangan pemakai maupun pengedar yang ada di Polres Serdang Bedagai ini. Kita terus keras untuk pengguna maupun pengedar di
Polres Demdagi ini. Masyarakat berharap saat narkoba mampu menangkap para bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Serdang Bedagai. Ratusan abang becak bermotor melakukan aksi damai ke kantor dan rumah dinas Camat Tanjung Morawa menuntut angkutan kota trayek P26 agar tidak masuk ke pedesaan karena semenjak masuknya angkot tersebut pendapatan mereka menurun. Semenjak angkutan kota Nitra dengan trayek P26 masuk ke Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, ratusan abang becak bermotor mengeluh akibat sepinya penumpang. Keluhan ini dirasakan sejak 2 bulan terakhir sehingga ratusan abang betor menuntut agar pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa segera menghentikan angkutan kota Nitra P26 masuk ke wilayah Desa Bangunrejo. Sejumlah karton ditempelkan di becak yang bertuliskan angkutan kota Nitra P26 bukanlah angkutan pedesaan. Kericuhan nyaris terjadi antara pengurus angkot dengan abang betor terkait tanda tangan palsu di surat kesepakatan yang dibuat tanpa diketahui abang becak bermotor sebelumnya. Untuk meredakan aksi selanjutnya dilakukan mediasi antara abang becak bermotor dengan pengurus angkutan kota Nitra trayek P26 di rumah dinas Camat Tanjung Morawa. Mandor Betor Dian Asmara Siregar meminta pemerintah kecamatan agar segera mengambil tindakan untuk menghentikan angkot P26 masuk ke Desa Bangunrejo. Sebab ratusan abang becak bermotor merasakan dampaknya dan pendapatan mereka menjadi berkurang. Mediasi yang dilakukan hari ini sesuai dengan kesepakatan antara tukang becak dan dibantu dijembatani sama Dinas Perhubungan, disurati ke Dinas Perhubungan Provinsi supaya tahu di mana duduknya angkot itu, di mana yang sebenarnya, jadi tidak ada perselisihan antara angkot dengan becak. Jadi apapun kata Dinas Perhubungan yang sudah disampaikan Dinas Perhubungan, angkot becak itu sudah menerima di manakah duduknya yang sebenarnya. Jadi tidak ada keributan antara tukang becak sama angkot, tidak ada perselisihan lagi, dan itu yang diharapkan supaya desa ini kondusif. Jadi harus ditentukan di mana duduknya. Sementara mandor angkutan kota trayek P26 Sunardi mengatakan masuknya angkot ini sudah 1,5 bulan atas permintaan warga Desa Bangunrejo. Kan ini masuknya angkot P26 ke Desa Bangunrejo itu kan dari permintaan warga Desa Bangunrejo. Yang notabene-nya kan untuk menyelamatkan anak-anak sekolah yang selama ini terbengkalai sama tukang becak. Karena tukang becak kebanyakan kan orang itu ngambilnya di daerah bawah, yang di atas banyak ketinggalan. Jadi notabene-nya kita menyelamatkan adik-adik kita yang sekolah supaya bisa tepat waktu untuk masuk sekolahnya. Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa harus dapat mengambil sikap untuk menindaklanjuti tuntutan ratusan massa becak bermotor dan tidak mengizinkan masuk angkot trayek P26 ke Desa Bangunrejo. Pemirsa, sebanyak 95 jemaah umroh PT Gadikah Mandiri Islami yang berasal dari Sumatera Utara dan Aceh terbang menuju Tanah Suci dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang kemarin. Perjalanan umroh adalah salah satu ibadah yang sangat diidam-idamkan bagi 95 jemaah umroh yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara ini. Diakui jemaah untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut dibutuhkan komitmen dan persiapan yang matang. Salah satunya adalah memilih travel umroh yang dapat memberikan pelayanan terbaik. PT Gadikah Mandiri Islami yang berada di Jalan Bajak 2 Medan merupakan perusahaan jasa travel umroh terpercaya dan amanah. Hampir setiap bulannya memberangkatkan jemaah umroh. PT Gadikah Mandiri Islami turut membimbing jemaah dengan tata cara pelaksanaan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dan fokus pada kebutuhan para jemaah untuk tercapainya kesempurnaan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah umroh. Direktur PT Gadikah Mandiri Islami Kiai Haji Nasir Karim mengatakan komitmen pihaknya menyelenggarakan ibadah umroh yang sesuai dengan syariat Islam yang mulia, tuntunan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adalah keberangkatan perdana, akan memberangkatkan sebanyak 95 orang jemaah umroh dari berbagai daerah. Ada yang dari Aceh, seperti perwakilan kita, Abi Zulkifli, kemudian ada yang dari Tapsel, dari Kota Medan, dari Batubara, dan sebagainya. Keberangkatan umroh kita pertama untuk mengobati kerinduan para jemaah. Pada umumnya jemaah yang berangkat ini sudah pernah umroh, tetapi mereka tetap terpanggil hatinya untuk melaksanakan umroh. Mereka senantiasa merasakan kerinduan untuk
beribadah di Baitullah. Kemudian keberangkatan umroh ini adalah sebagai alternatif karena terlalu lama masa tunggu untuk berangkat haji. Kepada jemaah dan kepada masyarakat Islam yang ingin bergabung berangkat dengan PT Gadika Mandiri Islami, insyaallah kita akan melayani sepenuh hati. Itulah semboyan kita, melaksanakan umroh dan melayani sepenuh hati. Begitu juga kita akan kirim pembimbing-pembimbing yang berpengalaman, para ulama, para kiai, ada yang dapat datang dari Timur Tengah, ada yang mereka basicnya dari pesantren-pesantren seperti dari Aceh, dari Biren dan sebagainya. Dengan menggunakan maskapai hingga akomodasi terbaik diperuntukkan bagi jemaah umroh adalah demi kenyamanan perjalanan tamu-tamu Allah, semua diharapkan pelaksanaan ibadah umroh menjadi nyaman dan berkah. Sebagai pelayanan tamu-tamu Allah, perwakilan PT Gadika Mandiri Islami Aceh, Abi Julkifli bin Idris mengatakan, sebagai unit bisnis yang menawarkan layanan jasa, tentunya ukurannya adalah komitmen kami dalam melayani para tamu-tamu Allah semua. Dengan moto melayani sepenuh hati, pihaknya berusaha memberikan layanan terbaik untuk jamaah agar dapat meraih kesempurnaan ibadah yang berlandaskan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bergabung di PT Gadika Mandiri Islami sudah kurang lebih 8 tahun. Amanah, jujur, dan fasilitasnya dari Medan, Madinah, Mekah, dan juga perjanjian-perjanjian dari direktur kita, semua itu didapati oleh jamaah semua insyaallah. Yang pertama harus kita jalani rukun umrah dulu. Setelah kita melaksanakan rukun umrah dulu di Mekah, kemudian ziarah, disinilah kepuasan jamaah yang kami bawa dengan travel Gadika ini. Jadi karena kami setiap pagi setelah makan, kami bawa jamaah ziarah keliling Madinah dan Mekah, termasuk jalan kaki dan naik bus insyaallah. Insyaallah khususnya Aceh, saya selaku perwakilan Aceh, alhamdulillah mendapat dukungan sangat besar dari orang-orang Aceh, baik dari kalangan ulama, tokoh masyarakat, pemerintahan, dan pejabat-pejabat Aceh insyaallah. Minat masyarakat berumroh diprediksi meningkat hingga 3 kali lipat setelah adanya kebijakan pembatasan usia calon jemaah haji maksimal 65 tahun. Kebijakan pembatasan usia calon jemaah haji ini berlaku di tengah pelonggaran pemerintah Arab Saudi dengan diperbolehkannya penyelenggaraan ibadah haji setelah 2 tahun dunia diserang pandemi COVID-19. Sempat tidak diperbolehkan pemberangkatan haji Indonesia selama 2 kali haji membuat daftar tunggu haji justru menjadi makin panjang mencapai 36 tahun. Salah satu pengusaha travel umroh di Medan, Kiai Haji Nasir Karim mengatakan umroh menjadi pilihan logis jemaah di tengah panjangnya waktu tunggu haji yang mencapai 36 tahun. Umroh menjadi pilihan logis jemaah yang ingin ke Tanah Suci Mekah karena waktu tunggu yang semakin panjang. Pihaknya mendapat kabar karena adanya penundaan haji selama pandemi. Waktu tunggu di Medan bisa puluhan tahun. Mengantisipasi tingginya permintaan umroh, pengusaha travel haji dan umroh di Medan mulai menawarkan paket umroh Arba'in yang pahalanya sama dengan haji. Melalui PT Gadika Mandiri Islami, pihaknya memberikan pelayanan terbaik agar jemaah umroh mendapatkan kualitas ibadah maksimal dengan harga yang terjangkau. Dalam mendukung layanan umroh, pihaknya juga telah memiliki lisensi dari Musasa'ah Kerajaan Arab Saudi. Status tersebut memberikan jaminan kepastian dalam penerbitan visa umroh bagi calon jemaah. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 7 September 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, kembali bertemu bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 7 September 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Umbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat
masih berpotensi di wilayah Dairi, Pakwak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Dairi, Pakwak Barat, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan, serta Padang Lawas. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 5 September 2023 tidak terpantau. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, gelaran BNI Indonesia Master yang dilangsungkan di Gedung Olahraga PBSI Pancing, sejumlah pemain Indonesia harus terhenti langkahnya meraih juara pada gelaran event bertaraf internasional tersebut. Pada babak 32 besar pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata saat melawan ganda campuran Thailand Pataratorn Nippon Pan Natamon Laisen harus mengakui keunggulan lawan setelah berhasil memaksa bermain 3 set dengan skor 21-13, 11-21, dan 18-21. Jafar Hidayatullah dan Aisyah berupaya memenangkan pertandingan tersebut, namun kekuatan lawan lebih mendominasi sehingga harus terhenti pada babak 32 besar. Sementara itu pasangan Muhammad Reza Pahlevi Sifani dan Marcella Giska Islami berhasil mendudukan pasangan lawan ganda campuran asal Cina Taipei, Wei Chunwei dan Nicole Gonzalez Chan dengan skor 21-8 dan 21-13. Dengan hasil ini Reza Pahlevi Sifani akan berhadapan dengan pasangan ganda campuran asal Indonesia Marwan dan Jessica yang mengalahkan pasangan India Kona dan Sri. Melihat persaingan yang terjadi pada turnamen BNI Indonesia Master 2023, seluruh peserta memperlihatkan semangat juangnya karena ingin menjadi juara pada event di Sumatera Utara. Pada hari kedua BNI Indonesia Master, para supporter sudah mulai meramaikan lokasi pertandingan dan memberikan semangat kepada pemain asal Indonesia. Tidak jarang pula seluruh atlet Indonesia mengaku semakin memiliki semangat ketika mendapat dukungan dari penonton yang pada umumnya adalah pecinta bulu tangkis. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus asusila terhadap anak di bawah umur terjadi lagi di Kabupaten Toba. Mirisnya, aksi asusila itu dilakukan oleh tersangka yang masih keluarga terdekat korban. Menyikapi kasus ini, pemerintah Kabupaten Toba memberikan perhatian terhadap kasus asusila anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak, Hendri Sidalahi, mengatakan Pemkab Toba terus berupaya dalam penanganan dan pencegahan korban asusila tersebut. Hal ini dilakukan karena masih adanya tindak kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur ini tak terlepas dari beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, kejiwaan, dan psikologi, hingga faktor minuman keras. Sehingga menurut Hendri, upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur dalam konteks perlindungan tentu ada upaya preventif maupun represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya. Seperti pemberian perlindungan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai. Tak dipungkiri dampak tindak pencabulan terhadap anak ini tentu bisa menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban, terutama yang berusia anak-anak secara tidak langsung, juga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Korban itu selalu kita berkoordinasi apa yang dibutuhkan. Contohnya Pak, karena Polres itu jauh, dia itu ada di desa yang terpencil atau desa jauh dari Polres itu, kita selalu dihubungi atau koordinasi untuk menjemput korban itu ke Polres untuk diperiksa, bahkan ke pengadilan juga. Kalau udah sampai ke pengadilan
kita antar jemput dan kita dampingi di situ. Pendampingannya itu bukannya pendampingan hukum, biar dia jangan trauma. Sementara itu, para penggiat sosial yang juga sekretaris Piki Toba, Bakar Sinurat mengatakan selama ini telah berupaya melakukan diskusi publik untuk mengajak masyarakat dan pemerintah tentang perlunya pencegahan dan upaya penanganan terpadu. Kenapa terjadi pelecehan ini? Belum pernah. Jadi kita mengadakan diskusi ini tujuannya adalah itu. Sehingga kemudian nanti hasil-hasil daripada dialog publik ini akan kita sampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah atau dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti dengan harapan bahwa Kabupaten Toba kasus pelecehan seksualnya bisa menurun. Karena kan Kabupaten Toba ini saat ini juga menjadi destinasi pariwisata. Jadi semua harus kita jaga. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli membuka posko layanan khusus bagi masyarakat sebagai daftar pemilih tambahan di Pemilu 2024. Divisi Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Gunung Sitoli Darni Saleh mengatakan posko layanan khusus ini disediakan bagi masyarakat yang belum terdaftar namanya di dalam daftar pemilih tetap atau bagi pemilih yang tertera dalam DPT namun akan menyalurkan hak pilihnya di luar Kota Gunung Sitoli. Penyelenggara pemilu akan memaksimalkan layanannya dengan menempatkan posko DPTB di wilayah kecamatan dan di kantor KPU Kota Gunung Sitoli. Hingga saat ini KPU Kota Gunung Sitoli memantau masih banyak warga daerah itu yang belum termuat di dalam hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap yang berjumlah 92.944 orang. Kemungkinan warga tidak proaktif menyumbang data dan informasi selama proses verifikasi daftar pemilih sementara di tingkat badan ad hoc termasuk petugas coklit lapangan atau adanya warga yang terus memasuki umur 17 tahun. Tapi bagi yang masih belum terdaftar di dalam DPT diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri di dalam daftar pemilih tambahan. Itu dilakukannya Ibu terlepas dari regulasi, apakah memang ada keluhan warga mereka ada, belum DPT? Itu sesuai dengan regulasi ya daftar pemilih tentang pemutahiran data pemilih dan di KPU saat ini menerima ya layanan atau membuka posko DPTB juga mulai dari pukul 8 sampai pukul 16 sore. Kota Gunung Sitoli memastikan posko pendaftaran DPTB saat ini menjadi sarana untuk mengawal hak demokrasi pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta pemilihan presiden pada 14 Februari tahun 2024 mendatang. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.